Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Lentera Hati. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Terima kasih sudah hadir. Mari kita sama-sama mengambil hikmah dari pembahasan. Pernahkah kamu berpikir bahwa satu kalimat yang kamu ketik bisa menghancurkan hidup seseorang? Hanya dengan satu jari yang menekan tombol kirim, kamu bisa menebar fitnah yang tak terhitung dosanya. Mungkin niatmu hanya bercanda, mungkin cuma ikut-ikutan komentar, tapi di balik layar ada hati yang hancur, ada nama yang rusak, ada air mata yang jatuh tanpa kau tahu. Di dunia nyata fitnah bisa menimbulkan perpecahan, tapi di dunia maya fitnah bisa menyebar secepat cahaya. Ironisnya, semua itu berawal bukan dari mulut, tapi dari jemari kita sendiri. Maka berhentilah sejenak sebelum mengetik, karena bisa jadi satu kalimat yang kita tulis hari ini akan menjadi penyesalan panjang di akhirat nanti. Di zaman dahulu, fitnah lahir dari lisan. Seseorang harus berbicara untuk menyebarkan kebohongan atau menjelekkan nama orang lain. Tapi hari ini fitnah tak lagi butuh suara. Ia lahir dari ketikan, menyebar dari layar ke layar, dari jari ke jari, dan mampu menjatuhkan seseorang tanpa tatap muka. Sungguh dunia digital telah menjadikan jemari kita sebagai saksi amal. Apakah ia menulis kebenaran atau justru menyebar keburukan? Di dunia maya fitnah sering datang dalam rupa yang halus. Kadang berbentuk cerita yang katanya benar, kadang berupa komentar bercanda, kadang pula hanya posting ulang tanpa verifikasi. Namun dari hal-hal kecil itu, sebuah nama bisa tercoreng, kehormatan bisa hancur, dan hati seseorang bisa terluka dalam diam. Kita tak sadar bahwa satu kalimat pendek bisa menjadi awal dari dosa yang panjang. Allah Ta'ala telah memperingatkan dalam Al-Quran bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 91. Karena pembunuhan merenggut nyawa, sedangkan fitnah membunuh kehormatan, kepercayaan, bahkan kebahagiaan seseorang. Di dunia digital, fitnah menyebar tanpa batas waktu dan jarak. Satu jari menekan tombol kirim, dan dalam hitungan detik, ribuan orang bisa membaca, menilai, dan ikut menyebarkan. Sungguh dahsyat dampaknya, bukan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika berbicara saja harus dijaga, maka mengetik lebih perlu dijaga lagi. Karena tulisan di dunia maya tak mudah dilupakan. Sekali terunggah, ia bisa disimpan, disebarkan, dan diabadikan meski kita sudah menghapusnya. Maka jangan heran bila banyak orang menyesal setelah menulis sesuatu tanpa berpikir panjang. Fitnah di ujung jari ini menjadi ujian keimanan di era digital. Apakah kita menggunakan media sosial untuk menebar kebaikan atau justru memperbanyak dosa? Sebab hari ini bukan hanya lisan yang akan bersaksi di hadapan Allah, tapi juga jemari kita. Allah berfirman, pada hari itu tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat Yasin ayat 65. Bayangkan, ketika jari yang dulu kita gunakan untuk menulis komentar pedas, menyebarkan berita tanpa bukti, atau ikut menertawakan orang lain, kelak berkata di hadapan Allah, inilah yang aku tulis dulu ya Rabb. Sungguh, betapa malunya kita nanti saat amal baik yang kita kumpulkan lenyap karena dosa fitnah yang kita tulis sendiri. Maka sebelum mengetik, berhentilah sejenak. Tanyakan pada hati, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini layak disampaikan? Jika tidak, diam adalah pilihan terbaik. Karena kadang, menjaga diri dari satu kalimat bisa menyelamatkan kita dari dosa yang terus mengalir. Gunakan jari-jari ini untuk menulis yang menenangkan, bukan yang menyakiti. Untuk menebar doa, bukan caci maki. Karena sejatinya, di balik setiap ketikan ada tanggung jawab besar, dan setiap huruf yang kita tulis akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar ke ribuan mata dalam hitungan detik. Sebuah komentar, unggahan, atau pesan singkat dapat menghancurkan reputasi seseorang hanya karena emosi sesaat. Dan ketika sadar, kita buru-buru menghapusnya, berharap seolah dosa itu ikut terhapus bersama teksnya. Tapi sayangnya tidak demikian di sisi Allah. Menghapus postingan bisa menghilangkan jejak di dunia tapi tidak di langit. Malaikat tidak mengenal tombol delete. Segala yang kita ketik, yang kita kirim, dan yang kita sebarkan tetap tercatat rapi di kitab amal. Jejak digital bisa lenyap, tapi jejak dosa tetap hidup dalam catatan malaikat sampai kita bertaubat dengan sungguh-sungguh dan meminta maaf kepada yang telah kita sakiti. Satu fitnah yang tersebar di dunia. Maya ibarat percikan api di hutan, keringan kecil saat dimulai, tapi mampu membakar habis kepercayaan dan kehormatan seseorang. Kadang, fitnah itu terus berlanjut tanpa kendali, berpindah dari satu akun ke akun lain, dari satu grup ke grup berikutnya. Kita mungkin sudah menghapus sumbernya, tapi pengaruh dan luka yang ditinggalkannya tetap menyebar. Betapa banyak orang yang terjerumus dalam dosa besar hanya karena tidak sengaja mengetik, hanya karena ikut-ikutan komentar, hanya karena membagikan berita tanpa memastikan kebenarannya. Padahal, bisa jadi kalimat yang dianggap ringan itu menjadi sebab seseorang terhina, disudutkan, bahkan kehilangan harga diri. Menghapus tulisan tidak menghapus kesalahan sebelum ada taubat yang tulus dan permintaan maaf kepada korban. Karena dosa fitnah bukan hanya urusan kita dengan Allah tapi juga dengan manusia. Dan dosa yang berkaitan dengan manusia tidak akan diampuni sebelum orang yang dizalimi memaafkan. Bayangkan jika seseorang yang kita fitnah menanggung beban hati, kesedihan bahkan trauma akibat tulisan kita, maka setiap rasa sakitnya menjadi bagian dari dosa kita. Setiap orang yang membaca dan ikut menyebarkan juga menambah beban pahala yang beralih dari kita kepadanya. Amal baik kita bisa habis untuk membayar kerugian yang kita buat. Maka jangan remehkan satu ketikan, karena meski sudah dihapus, Allah tidak pernah lupa. Satu-satunya cara untuk benar-benar menghapus dosa fitnah bukan dengan delete, tapi dengan taubat. Kembalilah kepada Allah, mohon ampun dengan hati yang menyesal, dan carilah orang yang telah kita sakiti untuk meminta maaf. Selagi masih sempat, gunakan jari yang sama, yang dulu pernah menulis keburukan, untuk sekarang menulis kebaikan. Sebarkan kebenaran, tebarkan doa, dan tebus kesalahan dengan amal yang menenangkan hati. Sebab dosa fitnah tidak hilang hanya karena tulisanmu hilang. Ia hanya bisa lenyap ketika engkau benar-benar kembali kepada Allah dengan hati yang jujur. Zaman ini bukan lagi tentang siapa yang paling cepat berbicara, tapi siapa yang paling bijak menulis. Sebab satu kalimat di layar bisa lebih tajam dari ribuan kata yang terucap. Dulu orang berhati-hati sebelum berbicara, tapi kini banyak yang menulis tanpa berpikir, berkomentar tanpa adab, dan berbagi tanpa menimbang kebenaran. Padahal jari-jari yang menekan huruf itu kelak akan menjadi saksi atas setiap kata yang pernah kita tulis. Kita hidup di era di mana informasi berpindah lebih cepat dari kesadaran. Satu komentar bisa menimbulkan pertengkaran, satu status bisa memecah persahabatan, satu unggahan bisa menodai nama seseorang. Semua hanya karena kita lupa berpikir sejenak sebelum mengetik. Padahal, setiap kata yang kita tulis bukan sekadar teks, tapi cerminan hati dan nilai diri kita. Allah Ta'ala telah berfirman, tidak ada satu kata pun yang diucapkannya, melainkan di dekatnya ada malaikat, pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Jika ucapan saja dicatat, maka tulisan terlebih lagi. Karena tulisan bisa bertahan lama, bahkan setelah kita tidak ada. Sebuah komentar yang kita ketik dengan emosi, bisa tetap dibaca bertahun-tahun kemudian, dan di sisi Allah semuanya tercatat dengan sempurna, baik yang menenangkan maupun yang menyakiti. Menjadi bijak sebelum mengetik berarti menahan diri sebelum bereaksi.
Bukan semua hal perlu ditanggapi, bukan setiap kabar harus disebarkan. Kadang diam lebih elegan daripada debat panjang yang tidak membawa manfaat. Orang bijak tahu kapan harus bicara dan kapan harus menahan tangan dari menulis yang sia-sia. Sebelum mengetik, tanyakan 3 hal sederhana. 1. Apakah yang aku tulis ini benar? 2. Apakah yang aku tulis ini bermanfaat? 3. Apakah yang aku tulis ini akan menyakiti seseorang? Jika salah satu jawabannya tidak, maka diam adalah pilihan terbaik. Karena diam bukan kelemahan, tapi tanda kedewasaan. Hanya orang yang mampu menahan diri yang bisa menjaga kehormatan dirinya dan orang lain. Kita tidak tahu berapa banyak hati yang terluka karena komentar tajam, berapa banyak nama yang rusak karena kalimat singkat, dan berapa banyak hubungan yang hancur karena tulisan yang tidak dijaga. Maka berhentilah sejenak sebelum mengetik, sebab bisa jadi satu kalimat yang kamu tulis hari ini menjadi sebab amarah manusia atau rahmat Allah di akhirat nanti. Gunakan jari untuk menulis yang menenangkan, bukan yang menyulut api. Gunakan media sosial untuk menebar ilmu dan inspirasi, bukan kebencian dan adu domba. Karena sejatinya, yang membuat kita mulia bukan seberapa banyak yang kita tulis, tapi seberapa bijak kita menjaga tulisan itu agar tak melukai orang lain. Zaman digital telah mengubah banyak hal. Dulu, fitnah disebarkan lewat bisikan dan ucapan. Kini cukup dengan satu klik, satu postingan, satu komentar, dan kehormatan seseorang bisa hancur seketika. Kita hidup di masa di mana dosa tidak lagi butuh langkah kaki untuk berbuat. Cukup dengan jari, cukup dari layar, cukup dari rumah sendiri. Namun apa yang tampak ringan di dunia maya bisa menjadi azab yang berat di hadapan Allah. Fitnah online bukan sekadar tulisan. Ia adalah racun yang membunuh tanpa darah, menyakiti tanpa sentuhan, dan menzalimi tanpa sadar. Di balik satu kalimat bisa ada air mata yang menetes. Di balik satu postingan ada nama baik yang hancur. Dan yang lebih mengerikan, dosa itu terus mengalir setiap kali tulisan itu dibaca, dibagikan atau dipercaya orang lain. Sungguh, ini adalah dosa yang tak terlihat tapi nyata di sisi Allah. Fitnah di dunia maya mungkin tak langsung terasa balasannya, tapi azabnya pasti nyata, entah di dunia, entah di akhirat. Bisa jadi hidup terasa sempit, hati gelisah, rezeki terhambat, atau hubungan rusak tanpa sebab. Padahal, semua bermula dari dosa yang lahir dari jari kita sendiri. Kita mengira hanya menulis sedikit, tapi di sisi Allah, setiap huruf itu memiliki berat timbangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan, orang yang paling bangkrut di hari kiamat adalah orang yang datang dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, namun ia telah mencaci orang lain, menuduh, memfitnah, dan menumpahkan darah. Maka amal kebaikannya diberikan kepada orang-orang yang ia zalimi, hingga jika kebaikannya habis, dosa orang yang ia zalimi dipindahkan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, kita datang dengan pahala salat yang banyak, puasa yang rajin, dan sedekah yang besar, namun semuanya berpindah tangan hanya karena satu dosa, fitnah yang kita sebarkan lewat tulisan. Dosa fitnah bukan hanya memalukan tapi memiskinkan amal. Fitnah online begitu mudah dilakukan karena tak ada yang melihat. Tak ada suara, tak ada wajah, hanya jari dan layar. Tapi ingatlah Allah Maha melihat, dan setiap jari yang dulu sibuk menulis keburukan akan bersaksi di hadapannya kelak. Pada hari itu tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat Yasin ayat 65. Sungguh, tidak ada dosa kecil jika terus dilakukan, dan tidak ada dosa tersembunyi bagi yang tidak bertaubat. Fitnah online adalah ujian terbesar di zaman ini, ujian bagi keimanan dan adab kita di dunia maya. Maka sebelum mengetik, renungkan, apakah yang kutulis ini menambah pahala atau menambah dosa?
Apakah kata-kataku menenangkan atau menyakiti? Sebab kelak, yang akan menanggung akibatnya bukan akunmu, tapi dirimu sendiri. Gunakan media sosial untuk menebar ilmu, bukan api kebencian. Gunakan jari untuk menulis doa, bukan fitnah. Karena setiap huruf yang kita tulis bisa menjadi saksi menuju surga atau bukti menuju neraka. Sahabat Lentera Sunnah yang dirahmati Allah, hidup di zaman ini memang tidak mudah. Teknologi membawa banyak kemudahan, tapi juga membuka banyak pintu dosa yang tak terasa. Kadang, kita bisa menzalimi orang lain tanpa sadar. Hanya dengan jari yang bergerak, kita bisa menuliskan pahala atau menanam dosa yang panjang. Maka berhentilah sejenak, tundukkan hati, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah yang kutulis hari ini mendekatkanku pada ridha Allah, atau justru menjauhkan? Karena sejatinya, yang akan menyelamatkan kita bukan seberapa banyak yang kita tulis, tapi seberapa tulus kita menjaga niat dan adab saat menulis. Mari jadikan dunia maya sebagai ladang kebaikan, bukan medan dosa. Gunakan jari untuk menyebarkan kebenaran, bukan kebencian. Gunakan waktu untuk menenangkan hati, bukan menambah luka bagi orang lain. Sebab setiap huruf akan diperhitungkan, setiap kalimat akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ketika kelak semua diam, tangan dan jari inilah yang akan bersuara. Semoga saat hari itu tiba, jari-jari kita menjadi saksi kebaikan, bukan bukti kezaliman. Semoga setiap tulisan kita menjadi doa yang mengundang rahmat, bukan fitnah yang mengundang azab. Sahabat, jagalah hatimu, jagalah lisanmu, dan jagalah jemarimu. Karena dari situlah keberkahan hidup bermula. Teruslah menebar cahaya kebaikan. Meski dunia maya penuh gelapnya kebencian, karena cahaya sekecil apapun tetap berarti bagi mereka yang tersesat dalam gelap. Insya Allah, selagi niatmu lillah, setiap kebaikan yang kamu sebarkan akan kembali padamu dengan cara yang indah. Terima kasih telah menemani hingga akhir. Semoga Allah menjaga langkah, lisan, dan tulisan kita dari hal yang sia-sia. Sampai jumpa di Lentera Sunnah berikutnya, tempat kita belajar menata hati, memperbaiki diri, dan menjemput ridha ilahi.